Beda pilihan itu biasa, bos. Ada yang pernah dengar teori tali kekang kuda? Belum? Saya akan jelaskan hal itu di akhir video. Sebelum itu, saya mau mulai dari beberapa konteks. Kalau kita perhatikan, kalimat persatuan yang diucapkan Prabowo secara berulang-ulang punya satu tujuan. Coba kalian dengar ini. Oh, tidak ada gunanya kita ribut untuk saya tidak mau. Saya tidak mau jadi presiden di atas perpecahan bangsa Indonesia, tidak mau. Kemudian seruan-seruan itu berlanjut ke sesuatu yang lebih kontekstual. Di Jogja, di hadapan perkumpulan purnawirawan Indonesia Raya, Prabowo mengatakan bahwa dirinya maju di Pilpres 2024 untuk merekatkan persatuan bangsa. Prabowo tak segan memuji Ganjar dan Anies sebagai putra terbaik bangsa. Ucapan ini kemudian kembali ia tegaskan saat berkunjung ke pondok pesantren Ora Aji yang diasuh Gus Miftah di hadapan ribuan santri dan guru. Sampai di situ saja? Tidak. Prabowo secara terbuka juga mengatakan bahwa dirinya akan menganggap Ganjar dan Anies sebagai saudaranya sendiri. Kalimatnya jelas dan spesifik. Maksudnya apa? Tidak perlu ada lagi keributan jelang atau pada saat Pilpres 2024 nanti. Hal ini bahkan ia sampaikan di berbagai rapat internal Partai Gerindra. Prabowo bilang, siapa yang masih serang kanan kiri keluar dari barisan. Dalam berbagai rapat, Pak Prabowo menginstruksikan, tidak boleh menyerang kandidat siapapun. Kalau kalian nggak nurut sama saya, tidak ikuti instruksi saya, terus menyerang kanan kiri, keluar dari barisan saya. Berkaitan dengan teori tali kekang kuda yang saya sebut di awal tadi, tahukah kamu kalau kita berpura-pura mengekangkan tali kepada seekor kuda yang sudah terbiasa dikekang, kuda itu akan merasa bahwa ia benar-benar sedang dikekang, dan kuda itu akan mengikuti kemanapun ia dituntut. Kita perlu khawatir bahwa telah ada semacam simptom tali kekang kuda ini pada diri kita atau saudara-saudara kita yang lain, yang mana munculnya tiap 5 tahunan sekali saja. Secara tiba-tiba mereka suka menyerang orang, mencolek kanan kiri, menjelek-jelekan satu sama lain. Jangan-jangan itu sudah tertanam di alam bawah sadar mereka yang suka menyerang dan menjelek-jelekan capres-capres lain selain yang mereka pilih. Jadi, upaya Prabowo mengulang-ulang narasi persatuan itu setidaknya mengingatkan kita bahwa apa yang paling penting dari Pilpres adalah tentang merekatkan persatuan. Sebab tak ada sebuah negara dapat maju, tak ada sebuah negara dapat besar, tak ada sebuah negara dapat terbang tinggi tanpa persatuan. Jadi teman-teman, seperti kata Pak Prabowo, beda pilihan itu biasa. Yang penting persatuan dan persaudaraan kita harus tetap dijaga. Kalau kamu bagian dari ide yang sama, uraikan hal-hal positif tentang semua capres di kolom komentar. Kita semua perlu mengulang-ulang pesan persatuan seperti yang diucapkan Pak Prabowo itu. Yuk.